Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wahyu Saputra dari kelas 12 TKJ 1 nomor 24. Saya di sini mau mempresentasikan sebuah pembelajaran TLJ ya, kelas 11 yang lalu ya. Ini saya berada di webnya Pak Zanwar ya, karena memang kelas 11 jarang masuk, jadi pembelajaran nggak bisa full, dan Pak Zanwar jarang mengasihkan sebuah ilmu ya. Jadi di webnya Pak Zanwar sudah ada semua, tinggal mencari ya. Ini saya akan menjelaskan ya sebuah soft width ya. Menurut International Soft Width Consortium, definisi soft width adalah sebuah perangkat yang memiliki kemampuan: 1. Memiliki proses yang diterapkan pada suatu panggilan. 2. Routing panggilan dalam jaringan. 3. Mentransfer kontrol panggilan ke elemen jaringan. Konsep kerja soft width antara MCG dan MG sendiri akan saling berhubungan dengan protokol MegaZoo atau MGCP, Media Gateway Control Protocol. Sementara itu, satu MGC akan berhubungan dengan MGC lain, baik itu yang berada di jaringan yang sama maupun berbeda, dengan mengirimkan protokol sinyal tertentu. Untuk jaringan sirkuit, MGC akan mengirimkan SS7 Signaling System 7, maka MGC akan menggunakan H323 atau SIP, Session Internal Protocol. Sedangkan MG sendiri hanya akan bekerja sebagai konverter antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket. Di sini fungsi soft switch menjadi hanya setara dengan switch analog dan tidak akan memberikan layanan yang lain. MG juga bias bekerja di sisi pelanggan maupun penyedia layanan, di mana soft switch bukan hanya berfungsi sebagai konverter, namun juga memberikan fitur lebih termasuk Delton tentunya. Pada posisi ini, maka soft switch akan bekerja lebih kompleks. Adapun komponen-komponen soft width yaitu: 1. Gateway controller, berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan dan komunikasi, mengatur interaksi elemen-elemen jaringan yang lain. 2. Signaling gateway SG, suatu jembatan antara jaringan SS7 dengan jaringan IP di bawah kendali dari MGC. SG hanya menangani pensinyalan SS7. Ketiga, media gateway MG berfungsi sebagai elemen transport untuk merutekan trafik dalam jaringan soft width dan juga mengirimkan atau menerima trafik dari jaringan lain yang berbeda. Oke, yang keempat, fitur server FS menggunakan sumber daya dan layanan yang terkait dengan komponen yang lain pada soft width tersebut. Yang kelima, yang terakhir ya, media server MS fungsinya yakni untuk memperkaya soft width dengan kemampuan media, misalnya yakni untuk menanggapi respon suara. Tugas itu akan dilakukan oleh media server. Fungsi soft width. Fungsi switching berkemampuan untuk menyambungkan dan memutuskan hubungan sementara. Fungsi kontrol bekerja berdasarkan instruktur persinyalan yang datang dari luar atau dari data yang disimpan oleh sentral telepon itu sendiri.
Yang keempat, fungsi persinyalan mampu melakukan translasi protokol. Yang keempat ya, fungsi interface mempunyai interface yang disebut application programming interface. Filter-filter yang ada di Sofwith ya: 1. Abbreviate dealing, 2. Call forwarding, 3. Call waiting, 4. Cancel call waiting, 5. Chaining line identification percentage. Yang keenam, clip on call waiting. Yang ketujuh, concurrent call. Yang ke-8, config. Kelemahan Sofwith tergantung pada suatu vendor karena perangkat yang digunakan bersifat proprietary, investasi yang sangat tinggi. Adapun fungsi kontrol, fungsi layanan, dan fungsi network melekat dalam circuit switch. Keuntungan Sofwith: konstruksi jaringan dapat dibangun dengan biaya minimal bandingkan jika kamu membangun sebuah sentral besar. Operasi dan pemeliharaan: biaya operasi dan pemeliharaan jaringan terpadu akan lebih ekonomis. Layanan customer: kita lanjut ke manfaat Sofwith. Manfaat Sofwith: 1. Teknologi Sofwith mampu menghubungkan antara internet, jaringan wireless, jaringan kabel, dan jaringan telepon ya. Jaringan pusat core network dapat dicapai menggunakan Sofwith. 3. Sofwith kemampuan jaringan telepon untuk berkomunikasi dengan jaringan data internet dan sebaliknya. Oke, langsung ke yang kedua. Apa yang dimaksud dengan VoIP? VoIP, Voice over Internet Protocol, adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media jaringan baik internet maupun internet. Data suara diubah menjadi kode digital dialiri melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data dan tidak melalui sirkuit analog seperti telepon biasa. Protokol penunjang VoIP diantaranya: 1. TCP/IP Transfer Control Protocol atau Internet Protocol, 2. SIP Session Initiation Protocol, 3. H323. Aplikasi VoIP, ini dia gambarnya ya. 1. SKYPE, 2. NetMeeting, 3. KIT. Kelebihan VoIP: biaya lebih rendah untuk sambungan jarak jauh, memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah dilengkapi suara dan video, bisa menjadi jaringan yang cukup besar. Itu saja. Yang B, kekurangan VoIP: terkadang kualitas suara tidak sejernih telepon, terdapat sedikit jeda atau delay, peralatan relatif mahal. Itu ya fotonya ya, cara kerja VoIP. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.